Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini mari kita belajar untuk penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Jadi untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi berkelompok. Dalam menentukan tabel distribusi frekuensi, ini disajikan untuk data yang ukurannya cukup besar. Jadi yang dimaksud dengan data dengan ukuran besar adalah jika data tersebut jumlahnya lebih dari 30. Jika jumlahnya lebih 30, maka sebaiknya data disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi dibedakan menjadi dua, yaitu tabel distribusi frekuensi tunggal dan tabel distribusi frekuensi berkelompok. Nah, di bawah ini adalah sebuah contoh. Berikut adalah data berat badan 40 siswa SD di Merdeka. Datanya ini berat badan siswa SD. Kemudian dari data ini jika disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi tunggal, diperoleh data sebagai berikut. Jadi kita susun, kita lihat dari sini bahwa berat yang paling kecil yaitu 32 dan seterusnya, dan juga setelah kita amati berat yang paling besar yaitu 37. Oleh karena itu dari tabel ini bisa kita susun beratnya mulai dari yang paling ringan yaitu 32, 33, 34, 35, 36, dan 37. Nah, bagaimana cara memasukkan data-data ini ke dalam tabel? Jadi caranya kita baca satu persatu dari kiri ke kanan boleh atau dari atas ke bawah juga boleh. Misalnya kita baca dari kiri ke kanan. Angka 32, beratnya 32, berarti masuk pada berat 32. Kita turus di sini 1. Kemudian 35 kita turus di sini 1 juga. Kemudian 37 di sini kita turus 1 dan seterusnya sampai nanti terakhir. Dan terakhir yaitu beratnya 34. Maka 34 itu berada di kelas ini. Jadi di dalam membuat turus, seperti halnya kalau kalian sedang menghitung poin, misalnya pemilihan voting pemilihan ketua kelas, maka satu ikat ini isinya 5. Jadi 4 turus 1, 2, 3, 4. Kemudian kita ikat 1. Jadi satu ikat ini jumlahnya ada 5. Nah, setelah selesai semua maka kita jumlah. Yang berat badannya 32 ada 6 siswa. Berat badannya 33 ada 6 siswa dan seterusnya sampai yang berat badannya 37 ada 7 siswa. Dan ini jika kita jumlah semua, jumlahnya harus sesuai dengan jumlah siswa. Kalau yang disajikan ini ada 40, maka ini jumlah turus-turus ini juga harus 40. Kalau jumlahnya tidak 40, berarti ada data yang ketinggalan. Untuk selanjutnya, ini tugas di kelas ya. Buatlah tabel distribusi frekuensi data tunggal nomor sepatu teman-teman yang ada di kelasmu. Nanti ketua kelasnya memimpin untuk membuat atau menghimpun data ini. Berapa teman-teman kalian yang nomor sepatunya itu kurang dari atau sama dengan 36. Ada yang nomor sepatunya ukuran 37, 38 sampai yang paling besar 44 atau lebih. Jadi caranya nanti ketua kelas atau wakilnya bisa menanya temannya satu persatu dari paling depan. Nah, misalnya si A nomor ukuran sepatunya 37, berarti terus dicoret 1 di sini. Si B
ukuran sepatunya 40, berarti diterus ini. Si C 40 lagi, diterus ini. Dan seterusnya sampai seluruh data di kelas kalian itu sudah terdata semua. Setelah itu baru di sini dijumlah yang beratnya, yang ukuran sepatunya kurang dari atau sama dengan 36, misalnya ada 2 anak, berarti jumlahnya 2. Yang ukuran sepatunya 37, ada 5 misalnya, dan seterusnya. Sampai yang paling besar ukurannya lebih dari atau sama dengan 44. Nah, setelah itu harus dijumlah. Nah, jumlahnya ini harus sesuai dengan jumlah teman-teman kalian tadi yang kalian data tadi. Kalau misalnya satu kelas ada 35 siswa, maka nanti jumlahnya juga harus 35. Nah, data yang seperti ini dinamakan data tabel distribusi frekuensi data tunggal karena dalam bentuk data masing-masing. Nah, selanjutnya bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Nah, untuk data yang sangat besar sebaiknya menggunakan tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Nah, sedangkan langkah untuk membuat tabel distribusi frekuensi berkelompok itu yang pertama adalah tentukan jangkauan datanya yang dilambangkan dengan J, yaitu datum terbesar dikurangi datum terkecil. Jadi datum itu adalah masing-masing nilai itu namanya datum. Nah, sedangkan data itu adalah bentuk jamak dari datum. Jadi datum kalau dikumpulkan itu namanya data. Nah, jadi jangkauan itu diperoleh dari datum terbesar dikurangi datum terkecil. Tergantung permasalahannya apa. Kalau misalnya tentang nilai, maka nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Itu jangkauan dari data tersebut. Nah, kemudian yang kedua atau yang B, tentukan banyak kelas interval atau dinamakan dengan K dengan menggunakan aturan H-Starkes. Dengan rumus K itu sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, di mana N ini adalah banyaknya data. Sedangkan K ini bilangan bulat. Oleh karena itu nanti jika hasilnya tidak bulat, maka kita bulatkan. Nah, setelah banyaknya kelas sudah ditentukan, maka langkah selanjutnya adalah menentukan panjang kelas interval atau disingkat dilambangkan dengan P ini, di mana P ini adalah diperoleh dari perhitungan jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas atau J per K. Nah, setelah panjang kelas ditentukan, maka langkah selanjutnya yaitu tentukan batas kelas interval, yaitu batas bawah dan batas atas. Batas bawah kelas pertama dapat diambil sama dengan nilai datum terkecil atau nilai yang lebih kecil dari datum terkecil. Jadi disesuaikan, boleh datum terkecil atau yang lebih kecil. Kemudian selanjutnya tentukan frekuensi dari setiap kelas interval dengan terlebih dahulu menentukan turusnya. Jadi dengan cara membuat turus-turusnya yang seperti tadi. Nah, sebagai contoh ini adalah data tentang hasil nilai tes matematika 30 siswa. Datanya seperti ini. Kemudian perintahnya sajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Ya, ini. Jadi ada 30 datanya. Ya, mari kita selesaikan tahapannya seperti tadi. Yang pertama menentukan jangkauan. Nah, ini sudah diberi clue di sini. Yang nilai terendah dan nilai tertinggi sudah diberi garis penulisan yang tebal ya. Jadi mudah kita lihat. Jadi jangkauannya adalah datum terbesar dikurangi datum terkecil. Berarti 88 dikurangi 30 sama dengan 58. Nah, ini jangkauannya.
Nah, kemudian berikutnya adalah menentukan banyaknya kelas interval atau K. Dengan menggunakan aturan Stargers tadi, bahwa K itu sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Karena N itu banyak data ada 30, maka 1 ditambah 3,3 log 30. Nah, bagaimana cara menghitung log 30? Silakan menghitung menggunakan HP kalian, menggunakan kalkulator yang saintifik. Nanti kalau kalian cari nilai dari log 30 itu adalah 1,477. Sehingga hasilnya 1 ditambah 3,3 kali 1,477. Nah, hasilnya sama dengan 5,874. Nah, karena banyak kelas itu harus bulat, maka ini kita bulatkan menjadi 6. Nah, langkah selanjutnya yaitu menentukan panjang interval kelas atau P. Di mana P itu sama dengan jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas. Jangkauannya 58, kemudian banyaknya kelas 6, maka panjang kelasnya sama dengan 9,67. Nah, panjang kelas ini juga harus bilangan bulat, oleh karena itu kita bulatkan saja. Panjang interval kelasnya itu sama dengan 10. Nah, selanjutnya kita tentukan batas kelasnya. Nah, batas bawahnya ini bisa kita ambil tadi sesuai dengan petunjuknya tadi. Bisa diambilkan dari datum terkecil. Nah, kita lihat dari sini tadi, datum terkecilnya adalah 30. Maka ini bisa kita jadikan batas bawah. Kalau datumnya 30, kemudian panjang kelasnya 10, maka untuk kelas pertama itu intervalnya dari 30 sampai 39. Jadi bisa kalian menghitung manual mulai 30 sampai 39 itu panjangnya sama dengan 10. Nah, kalau kita sajikan nanti seperti dibuat, kalian buat tabel seperti ini. Nah, jadi kelas pertama 30 sampai 39. Kemudian kelas kedua itu adalah lanjutannya 40 sampai 49. Kelas ketiga 50 sampai 59 dan seterusnya. Sampai nilai datum terbesar tadi kan 88. Nah, ternyata berada di kelas ini 80 sampai 89 itu sudah sesuai dengan data terbesarnya. Artinya datum terbesar itu sudah include atau masuk di dalam kelas yang paling bawah. Jadi banyaknya kelas ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6. Nah, sesuai dengan perhitungan tadi bahwa banyaknya kelas itu ada 6. Nah, selanjutnya setelah dibuat tabel seperti ini, baru kita buat urusnya. Membacanya urut dari atas. Ya. Misalkan data pertama 60. Nah, nilai 60 masuk mana? Berarti masuk ke kelas keempat. 61 ditulis lagi di sini data kelas keempat. 30 di mana? Di sini 30. 62 di sini. 43 berada di kelas kedua dan seterusnya sampai terakhir. 69 berada di mana? Ya, berada di kelas keempat. Nah, setelah ditentukan turusnya semua lengkap, maka nanti tinggal dihitung di sini. Yang nilainya 30 sampai 39 ada berapa? Hitung di sini. Dari turus tadi bisa dilihat. Kemudian yang nilainya 40 sampai 49 berapa dan seterusnya. Kemudian setelah itu baru dijumlah. Nah, di mana jumlahnya ini harus sesuai dengan banyaknya siswa ini. Kalau tidak sesuai berarti ada data yang kelewatan. Nah, jadi harus hati-hati. Ya. Jadi supaya menghitungnya tidak salah. Nah, ada beberapa istilah yang perlu kita pahami di dalam
membuat tabel distribusi frekuensi. Yang pertama adalah kelas. Jadi kelas atau disebut juga interval kelas adalah nama dari tiap-tiap kelompok. Tadi kalau kita lihat tadi banyak kelas ada 6 tadi ya. Kemudian yang kedua batas kelas. Jadi batas kelas itu adalah nilai-nilai yang membatasi kelas. Tadi yang kelas pertama kan 30 sampai 39. Ya, 30 ini adalah batas bawahnya, 39 adalah batas atas. Kemudian yang ketiga tepi kelas. Jadi kalau tepi kelas itu adalah batas bawah dikurangi 0,5. Kalau tepi atas, batas atas ditambah 0,5. Jadi itu tepi kelasnya. Kalau misalnya tadi ada kelas pertama ini 30 sampai 39, maka tepi bawahnya 30 dikurangi 0,5 yaitu 29,5. Tepi atasnya adalah batas atas ditambah 0,5 yaitu 39,5. Dan seterusnya ya. Kemudian yang keempat panjang kelas. Jadi panjang kelas adalah tepi atas dikurangi tepi bawah. Ini bisa ngambil dari kelas mana saja, misalkan kelas pertama saja. Nah, tepi atasnya itu 39,5, tepi bawahnya adalah 29,5. Jadi panjang kelasnya adalah 10. Nah, kemudian yang terakhir adalah titik tengah. Titik tengah kelas itu adalah setengah dari batas bawah ditambah batas atas, atau rata-rata dari batas bawah tambah atas. Itu adalah titik tengahnya. Jadi istilah-istilah inilah nanti seringkali kita gunakan dan kalian harus paham jika diminta untuk menentukan berapa batas bawahnya, berapa batas atasnya, berapa tepi bawah, tepi atas, panjang kelas dan seterusnya. Harus sudah memahami. Nah, ini contohnya. Ini yang kelas pertama. Batas bawahnya 30, batas atas 39, maka titik tengahnya adalah setengah dari 30 tambah 39 sama dengan 34,5. Nah, ini sebagai tugas. Nanti silahkan diselesaikan sesuai dengan contoh ini. Kalian bisa mengikuti langkah-langkah yang sudah kita pelajari tadi. Semoga sukses. Silakan diselesaikan tugas ini. Tugas ini yang berkaitan dengan hasil pengukuran. Hasil pengukuran panjang batu daun jambu dalam satuan milimeter. Nah, ini datanya. Nah, jadi sebelum membuat tabel, kalian diminta untuk menentukan berapa jangkauannya, banyaknya kelas berapa, panjang kelasnya berapa, baru batas bawah, batas atas. Nah, setelah itu dibuatlah tabel. Kemudian dimasukkan tulis-tulisnya, dimasukkan satu-satu datanya dengan membuat tulisnya tadi. Nah, demikian pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Semoga sukses. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.